Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue akan kembali membahas untuk kalian yang masih penasaran seputar AO dan juga seputar RO. Jadi di video kali ini gue akan membahas seputar AO dan RO dalam bentuk Q&A. Nah, di sini gue sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke gue. So, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, dan langsung saja kita mulai sesi Q&A-nya. Nah, pertanyaan pertama itu datang dari Ni Putu Ayu Darmayanti. Pertanyaannya itu adalah, Kak, kalau cari nasabah, apakah itu sendiri atau berdua? Nah guys, untuk mencari nasabah, gue nggak tahu di bank lain seperti apa, tapi kalau di bank tempat gue, itu kita sudah disediakan database guys. Kita sudah disediakan nama-nama yang berpotensial untuk kita tawarin sebagai debitur. Jadi dari nama-nama itu kita sebenarnya sih tinggal follow up aja. Kita tinggal teleponin, tinggal kita tawarin guys. Nah kalau misalnya ditanya apakah sendiri atau berdua, gimana ya? Sebenarnya sih lebih ke arah sendiri. Ya, seperti yang gue bilang tadi, karena kita sendiri sudah disediakan database-nya guys. Tapi kalian jangan khawatir. Kalau kalian sebagai anak baru, itu biasanya kalian tetap akan didampingi guys sama senior kalian untuk mencari nasabah. Kalian tetap akan diajarin. So, kalau misalnya ditanya itu, kalau gitu berarti kita nanti ke depannya cari nasabah itu sendiri dong. Iya, bener. Tapi kalian carinya itu based on database yang memang sudah disediakan. Ya, itu ya guys. Pertanyaan kedua dari Tri Yutanto. Kak, kalau boleh tahu psikotesnya seperti apa ya? Kalau psikotes di bank tempat gue bekerja, itu yang pastinya kalian harus mengikuti yang namanya psikotes online. Jadi itu tahap pertama guys. Setelah kalian ikuti psikotes online, itu nanti ada tahap verifikasinya. Nah, tahap verifikasinya itu nanti kalian akan dipanggil datang langsung ke kantor pusat. Di situ kalian akan dites secara manual, bukan online lagi ya guys, tapi kalian akan diverifikasi nih dari hasil jawaban kalian yang secara online apakah sama dengan hasil ketika verifikasinya nanti. Itu ya. Kemudian nanti selesai kalian verifikasi psikotes online kalian, kalau zaman gue itu gue masih mengalami yang namanya psikotes manual. Jadi di zaman gue itu ada 2 kali psikotes, 3 bahkan psikotesnya. Yang pertama itu ada psikotes online. Kemudian kalau misalnya lolos, nanti gue akan ngikutin yang namanya psikotes manual. Nah, setelah psikotes manual, kalau misalnya dinyatakan lolos juga, itu nanti akan ada yang namanya verifikasi psikotes online. Jadi untuk psikotesnya itu ada 3 kali, ada 3 tahapan guys untuk psikotesnya. Nah, pertanyaan ketiga itu dari Farhan. Pertanyaannya, kisaran angka untuk uang saku yang diterima pada saat pelatihan. Kalau untuk kisarannya, kalau sekarang gue nggak tahu berapa. Kalau zaman gue dulu itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, itu kisaran angkanya di angka 5 juta ke atas. Dan itu pun menurut gue udah cukup banget untuk bisa menghidupi gue, untuk transport gue, makan gue. Dan dari temen gue juga dengan uang saku itu bisa cukup untuk membayar uang kos-kosannya mereka guys. Ya, so sekarang gue nggak tahu berapa. Tapi yang terakhir gue denger sih itu angkanya udah berada jauh banget daripada saat gue join di bank gue saat ini. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, itu dari Indo Receipt. Hai Kak,
aku baru dapat info penerimaan dari bank tempat kakak bekerja. Kalau boleh tahu, ada tahap verifikasi tes. Apa sih verifikasi tes itu? Nah, seperti yang gue sebutin di awal, kalau misalnya tes verifikasi itu adalah kalian melakukan psikotes ulang, tapi secara manual. Ya, ini itu tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah pada saat kalian psikotes online itu kalian benar-benar ngerjain sendiri atau kalian dibantu sama orang lain. Nah, pada saat kalian psikotes online ini, kalian kan bebas nih kerja di mana aja. Kalian mau kerjain di rumah, mau kerjain di kafe, mau kerjain di kos-kosan teman, mau kerjain rame-rame, itu haknya kalian mau kerjain dimanapun. Nah, tapi pada saat verifikasi tes online kalian, itu kalian harus diwajibkan untuk datang ke kantor pusat, datang ke HRD-nya, kalian akan dilakukan verifikasi. Tapi soalnya itu tidak sebanyak pada saat kalian melakukan psikotes online. Nah, kalau gue nggak salah inget ya guys, untuk verifikasi online ini sendiri, soalnya kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15 soal sih guys, kalau gue nggak salah inget ya. Dan ini benar-benar kalian akan dilihat jawaban pada saat kalian melakukan psikotes online itu apakah sama dengan pada saat kalian melakukan verifikasi nanti. Nah, pertanyaan kelima dari Yesaya Christopher Tan. Halo kak, gue mau tanya aja sedikit mengenai AO dan RO. Kebetulan gue sebentar lagi akan masuk posisi relationship manager di suatu bank. Inisialnya adalah bank O bla bla bla. Nah, pertanyaan gue adalah apakah posisi gue ini sama dengan posisi AO atau RO di bank tempat lu bekerja? Untuk bank lain dengan bank tempat gue bekerja, sebenarnya itu hanya berbeda penyebutannya saja guys. Dan untuk job desk-nya sendiri juga yang gue tahu sih bedanya cuma sedikit guys. Jadi kalau di tempat gue yang melakukan analisa kredit itu adalah AO, sedangkan untuk RO-nya sendiri itu sifatnya hanya referral kredit. Tapi untuk melakukan kedekatan dengan nasabah itu antara AO dan RO dua-duanya diwajibkan untuk bisa menjalin hubungan dengan nasabah. Itu kalau di tempat gue bekerja ya guys. Kalau di bank lain yang gue tahu, RM itu atau relationship manager itu mereka juga ada melakukan yang namanya pengolahan kredit. Mereka juga ada melakukan analisa kredit. Itu yang gue tahu. Selain itu mereka juga ada menjalin hubungan dengan nasabah juga guys. Ya itu yang gue tahu ya untuk bank lain. Jadi kalau ditanya bedanya apa, mungkin hanya perbedaan penyebutannya aja sih guys. Ya. Tapi kalau kalian yang tahu lebih detail bedanya apa, boleh kalian komen di bawah. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengetahui ini job desk dari AO, RO maupun RM ini ya. Karena di masing-masing bank mungkin aja penyebutannya berbeda, tapi job desk-nya sama. Karena gue punya pengalaman, bukan gue sih, lebih tepatnya temen gue, itu dia setelah resign dari tempat bank gue sekarang ini, kemudian dia pindah ke bank yang berwarna merah. Dia sih posisinya sebagai relationship manager juga, dan kerjaannya ya sama kayak kerjaan gue sekarang sebagai AO gitu. Jadi kalau ditanya bedanya di mana, mungkin beda di penyebutannya doang ya guys. Ya tapi balik lagi nih, kalian nanti coba cross check ke bank tempat kalian mau melamar. Ya kalian boleh tanyain apakah sama antara RM dengan AO. Ya nanti coba boleh kalian tanyakan. Nah itu tadi guys beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar AO dan RO. Silakan kalian tinggalin pertanyaan-pertanyaan lagi kalau kalian masih ada beberapa hal yang pengen kalian tanyakan atau beberapa hal yang pengen kalian
gue jelasin untuk kalian seputar AO dan RO. Gue akan dengan senang hati menjawabnya untuk kalian. So, sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa sekali lagi diklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis supaya channel gue bisa semakin besar dan channel gue bisa menjadi salah satu channel yang membahas seputar account officer dan juga relationship officer terbesar di Indonesia. Oke, see you on my next video.